Di saat market kita sedang bullish-bullishnya, ya, saya bilang bullish karena dari low to high ini sudah naik 22%, ya. Kalau naik lebih dari 20% itu namanya bullish. Seperti itu. Jadi di saat market kita bullish, banyak sekali emiten-emiten yang di luar dugaan malah menjadi top performance, ya. Ibaratnya mengalahkan para raja-raja lama, tapi bukan raja tua, ya, raja-raja lama seperti yang barusan jackpot gitu ya, ibaratnya seperti PTRO ya. Anda bisa lihat PTRO masih seperti jalan di tempat saja, bingung mau ngapain gitu kan. Kemudian ada raja, ya kan. Raja juga ya masih segitu-gitu aja, mantulnya cuma berapa persen ini. Ibaratnya kalau Anda bisa ukur dari bawah ini, ya memang kelihatan banyak ya, tapi kan ingat, raja ini dipukul habis-habisan ketika market pullback. Anda lihat nih turun 66%. Jadi banyak ya. Tentu raja-raja lama ini tidak seperti para top performance baru yang luar biasa ya. Seperti contohnya DSSA. DSSA dengan market cap yang cukup lumayan ya. Anda bisa lihat seperti ini ya modelnya, naik lurus bahkan break all time high. Oke, kemudian ada pesap ya, pesap juga luar biasa, boom ya. Anda bisa lihat ini. Kemudian ada Antam ya, di mana Antam value transaksinya luar biasa. Kalau kita lihat di sini, dia value transaksinya mencapai 800 miliar rata-rata per hari, luar biasa ya kan. Ini dejavunya tahun 2020 kuartal terakhir ya. Kemudian ada Toba ya kan, wah, naik seperti roket, boom, seperti itu ya. Ibaratnya pada awal April tuh harga masih di kisaran berapa nih, 200-an, sekarang harga sudah 800-an, jadi naik 200%, luar biasa kan ya. Dan masih banyak lagi saham-saham lain yang meletup satu persatu, di mana saham-saham tersebut ya banyak yang belum bisa saya sebut juga. Tapi saham-saham, percayalah, saham-saham yang meletup naik ke atas itu menjadi uh, para pasukan yang ada di dalam sistem trading tapak naga, sehingga membuat kinerja year to date sistem tapak naga itu mencapai 10,8%, sedangkan IHSG secara year to date baru 1,2%. Oke, jadi jauh sekali perbedaannya. Nah, di saat begitu banyak emiten-emiten yang secara market cap itu tidak terlalu besar, yang besar ini hanya DSSA dan ada lagi satu ya, BRPT. BRPT ini lumayan besar market capnya ya. Ini naik juga luar biasa seperti ini. Anda bisa lihat 150% naik ya dalam ya kurang dari 2 bulan ya. Itu membuat ISG itu bullish. Nah, tapi kita tentunya harus melihat pada saat ISG bullish seperti ini, di manakah peranan para raja-raja tua? Apakah raja-raja tua juga ikut menyumbang, ikut memberi andil terhadap kenaikan market ini? Siapakah raja-raja tua itu? Yaitu pertama BCA. Ternyata ya memang rebound, cuma ibaratnya tidak sekencang emiten-emiten tadi. Ya, lalu ada BBRI yang biasanya selalu menjadi top 3 value transaksi terbesar di ESG ya. Lalu ada Bank Mandiri ya, ini adalah para raja-raja tua. Lalu ada Bank BNI. Oke. Nah, ini ternyata bisa dibilang kayak cuman rebound dikit. Ya, seperti itu. Dengan kondisi IHSG yang sudah masuk fase bullish. Pertanyaannya adalah apakah raja-raja tua ini harus kita tinggalkan atau justru inilah momen yang baik, yang tepat untuk mulai koleksi para raja-raja tua ini, para big banks. Ingat, market naik artinya optimis dengan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan. Itu simpelnya. Nah, kalau kondisi ekonomi membaik, berarti bank juga akan cuan karena mengucurkan kredit, di mana kredit terjadi pertumbuhan. Ya, kalau ekonomi membaik, maka para korporasi mau melakukan ekspansi. Ekspansi perlu utang, utang minjemnya ke bank. Ya, jadi market barometer 6 bulan ke depan. Market bullish nih. Nah,
Jadi market bullish, tapi raja tua ini, 4 big banks, belum ikutan rally kencang. Apakah ini opportunity atau jebakan? Kan gitu ya. Kok bisa jebakan kok? Iya, ibaratnya habis ini marketnya crash lagi ke bawah. Dan ternyata 4 bank besar itu cuman eh, konsolidasi untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Makanya mereka tidak naik kencang saat ini. Itu boleh kita gunakan asumsi, itu boleh. Tapi bisa juga kita melihat bahwa loh, ini justru ada value yang mana logikanya market bullish. Berarti 6 bulan ke depan itu ekonomi tidak dalam kondisi crash. Otomatis corporate berani lakukan ekspansi. Jadi dengan harga big banks yang masih belum naik terlalu banyak, justru ini opportunity. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini opportunity atau malah jebakan Batman? Nah, coba kita sama-sama menilai tanpa ada indikator satupun, bahkan tidak menggunakan moving average satupun. Ya, blank, tanpa indikator satupun. Kita cuma pakai volume dan volume moving average. Contoh, Bank BRI. Anda bisa lihat dari sini September 2024 hingga Februari akhir 2025. Anda bisa lihat di situ di mana ketika harga turun, Anda perhatikan volumenya. Volume merah itu sering sekali berada di atas rata-rata volume. Ya, jadi ketika turun disertai volume, itu maksudnya seperti itu. Oke, nah sekarang Anda coba lihat ya dari akhir April tersebut hingga sekarang. Nah, apa yang dilihat? Anda lihat ketika harganya turun, apakah sering disertai dengan volume merah yang berada di atas rata-rata volume? Tentu dengan mata telanjang seperti ini kita bisa melihat bahwa oh ya, harga turun tapi volumenya itu jarang sekali di atas rata-rata. Artinya apa? Artinya ketika turun itu ya turun koreksi wajar dan tidak disertai tekanan jual. Sesimpel itu kita menangkap gambar ini. Ya. Itu BRI. Kemudian kita lihat lagi ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri Anda perhatikan, ketika dia turun sejak September ya 2004 hingga Februari bahkan sampai April, Anda bisa lihat di sini. Ketika dia turun, sering sekali volume merah itu di atas rata-rata volume. Oke. Tapi Anda lihat setelah bulan April hingga sekarang, itu hanya terjadi 1, 2, 3 kali saja candle merah disertai volume besar. Sisanya kalau candlenya merah, volumenya kecil. Artinya apa? Artinya tekanan jual itu saat ini sudah tidak sebesar ketika bulan September hingga Februari 2025. September 2024 hingga Februari 2025 itu adalah penurunan yang disertai tekanan jual. Sedangkan sejak April 2025 hingga saat ini Juni 2025, kalau turun tidak disertai tekanan jual. Artinya, yang tadinya melakukan penjualan terus-menerus, ya, sekarang sudah tidak agresif jual. Udah, sesimpel itu. Lihat gambar. Sekarang ke BNI. BNI juga sama. Kalau Anda bisa lihat di sini, sejak September 2024 hingga April 2025, Anda bisa lihat itu ketika harganya turun, sering sekali volume itu berada di atas, volume merah itu di atas average volume. Jadi artinya turun dengan tekanan jual. Sekarang Anda lihat volumenya. Bank BNI, kalau candlenya merah, volume merahnya lebih sering di bawah average volume. Artinya, ketika terjadi koreksi pada BNI sejak April 2025 hingga sekarang Juni, koreksinya tidak disertai volume besar. Jadi ada akumulasi. Jadi jelas sekali terlihat pada 3 bank BUMN ini sedang terjadi akumulasi. Terserah mau asing kek, mau asing kek, mau lokal kek, nggak peduli. Kita menganalisa hanya dengan chart dan volume. Ini
Ibaratnya saya bisa declare bahwa saat ini terjadi akumulasi diam-diam. Karena semua mata trader saat ini itu tertuju pada saham-saham seperti Antam gitu ya. Karena Antam naik luar biasa gila-gilaan. Terus mata juga tertuju pada BRPT, naik gila-gilaan gitu kan. Pesat, terus ada lagi Toba, ya kan. Jadi kita itu ngelihatnya ke arah sana semua. Sampai banyak yang lupa 3 bank BUMN ini ternyata diam-diam, itu tidak ada tekanan jual lagi. Ya. Saya bisa bilang ini terjadi akumulasi soft, tenang gitu ya, tidak gerasa gerusu gitu. Mungkin bisa saja sideway lagi sampai 1 bulan ke depan tuh dia bisa aja sideway lagi. Ya. Nanti gantian dengan saham-saham yang saat ini menjadi top market leader seperti Antam, DSSA. Kalau mereka mengalami koreksi pullback, maka market akan dibalancing oleh 3 bank besar supaya koreksi ISG tidak terlalu dalam atau bahkan tetap flat. Bentuk chart ISG itu tidak ada pullback yang dalam. Ibaratnya terlihat seperti sedang pullback sehat. Ya. Jadi kalau saya pribadi melihat 3 bank BUMN ini sedang dalam fase akumulasi diam-diam. Yang merupakan suatu momen yang simpelnya begini. Kalau misalnya kita mau beli, maka nggak perlu susah-susah support resistnya di mana. Anda bisa lihat sejak September, ini contoh ya, sejak September 2024 hingga Maret 2025, Anda lihat swing low itu selalu ditembus. Ini kan swing low, ya ditembus. Terus ibaratnya nih ada swing low lagi, rebound ditembus. Kemudian ini ada swing low lagi, gitu kan? Rebound ditembus, jebol ke bawah, oke? Itu downtrend. Nah sekarang Anda lihat di sini ya. Ini low, shred, swing low, naik, pullback. Anda bisa lihat pullbacknya apakah melewati swing low terakhir? Jawabannya tidak. Ya. Kemudian naik, pullback. Anda bisa lihat apakah pullbacknya melewati atau lebih rendah daripada swing low terakhir? Tidak. Kemudian saat ini sedang pullback lagi. Jadi ibaratnya kalau Anda mau entry, stop loss-nya di mana? Di swing low yang terakhir. Ambil contoh nih misalnya, oh saya mau masuk nih. Kebetulan angkanya cantik, close di 4.000 kan tadi. Maka stop loss-nya adalah di swing low pada tanggal 9 Mei di harga 3760 swing low-nya, maka stop loss itu ada di bawah 3760, misalnya 3740 kah, 3730 kah, Anda pasang stop loss di situ. Yang mana secara risk itu sekitar berapa persen nih, kita lihat seret ke bawah ya. Sekitar 6%, 7%. Sedangkan potensial upside-nya wah, lumayan loh. Ya, resiko 6%, 7% lah anggapannya. Potensial upside kalau sampai ke all time high 39, artinya risk to reward rasionya sangat besar, bos. Ya. Kalaupun kita ibaratnya, oh kejauhan kok. Gimana kalau 1:2 ya? Berarti naik 14%. Naik 14% itu sampai mana? 14% itu sampai sekitar 4.550. Saya rasa itu bukan angka yang terlalu jauh. Ya, tuh. BMRI juga sama. Anda lihat pada saat September hingga bulan Maret, swing low dijebol, swing low dijebol, swing low dijebol. Nah, itu berbeda sekali dengan sejak setelah Maret. Anda bisa lihat, low 24 April, habis itu rebound, naik, kemudian pullback. Anda lihat swing low-nya di mana. Apakah lebih rendah daripada low 24 Maret? Jawabannya tidak, ya kan? Kemudian naik, terjadi pullback. Pullback-nya ini apakah lebih rendah dari swing low terakhir, yaitu di tanggal low di tanggal 21 April? Jawabannya tidak, ya kan? Kemudian naik lagi, pullback. Setelah naik, pullback lagi. Anda bisa lihat di sini. Apakah dia lebih rendah daripada swing low sebelumnya? Jawabannya tidak. Ya. Jadi itulah karakter daripada sebuah perubahan tren, di mana adanya higher low, low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low dalam hal ini adalah swing low. Ya, jadi analisanya seperti itu. Simple aja, nggak usah repot-repot.
ya, nggak usah pakai indikator, nggak usah pakai moving average, lihat aja perubahan itu seperti apa. Nah, kayak Bank Mandiri nih contoh. Berarti kalau kita mau entry, katakanlah kita masuk sekarang nih, misalnya kan dia tutup di berapa nih, 5.140 atau 5.150 gitu ya. Maka stop loss di last swing low. Nah, sekitar 4% nih jaraknya, 4 sampai 4,5%, gitu ya. Kalau naik 10%, kita reward 2,5 kali daripada risk yang cuma 4%. Jadi, ibaratnya it's a good position, it's a good trade kalau itu bisa terjadi, ya kan? Risk to rewardnya bagus sekali. Kita nggak usah minta banyak-banyak dia sampai ke all time high. Bisa 2 kalinya risk kita aja itu bagus, dan itu juga tidak serakah gitu kan. Berarti kan kalau risk kita adalah sekitar 4% atau 5%, berarti kita minta naik sekitar 10%. Nah, kalau 10% sampai di mana Bank Mandiri? Sampai di 5.670. Nggak jauh, Bos, dari harga sekarang. Gitu ya. Apalagi kalau Anda bisa hold sampai all time high, oh luar biasa itu. Ya kan, kalau sampai naik 10%, Anda jual separuh, stop loss naik ke harga beli, jebret, udah risk free, Bos. Ya kan, terserah lo mau naik sampai berapa, yang penting lu jangan kena stop loss, udah risk free, Bos. Itu ya, sama kayak BBNI juga begitu. Anda tinggal coba menganalisa sendiri di mana swing low terakhir, ya kan. Di sini Anda juga bisa lihat terjadi sebuah perubahan ya, di mana swing low itu sudah tidak dijebol lagi, tidak seperti pergerakan dari September 2024 hingga Maret 2025 ya, swing low dijebol, swing low dijebol. Sekarang Anda bisa lihat higher swing low, higher swing low, higher swing low. Jadi ibaratnya ini jelas terjadi suatu perubahan tren, tapi akumulasinya dilakukan secara soft dan santai. Ini keren ini. Ya, ini yang namanya bukan V-shape recovery. Kalau V-shape recovery itu kan cepat ya, seperti ISG ini kan cepat. Ini yang dinamakan V-shape recovery. Anda bisa lihat puncak daripada 2025, yaitu terjadi di 23 Januari 2025. Habis itu kita drop jauh ke bawah, kemudian sekarang rebound. Anda bisa lihat, ini yang namanya V-shape recovery. Huruf V, Pak. Huruf V, victory. Nah, ini V-shape. Ini cepet-cepetan, Pak. Waduh, nggak sempet. Ibaratnya kita beli di harga bagus gitu, nggak sempet. Tapi Anda bisa lihat, 3 bank besar ini, inilah yang dinamakan soft recovery. Ya kan, dimana habis dihajar habis-habisan, kemudian sekarang dia rebound, tapi pelan-pelan gitu ya. Supaya pasukan-pasukan yang tadinya pada jual, ini bisa melakukan buyback, tapi tidak dengan harga average yang tinggi gitu ya. Mereka bisa buyback dengan harga average yang rendah. Itulah kenapa big cap kalau dia recovery-nya seperti ini, itu namanya big fund bisa re-entry, cover position yang mereka sudah sell, mereka cover lagi, mereka buy masuk kembali, tapi mereka tidak rugi terlalu banyak karena harga rata-rata buy mereka ini tidak terlalu jauh di atas harga rata-rata mereka melakukan sell. Seperti itu ya. Nah, apakah saya akan beli? Jawabannya agak sulit, Bos. Karena di sini aja saya udah bilang, cash itu barang langka. Karena saya fokus kepada sistem trading tapak naga. Semua uang, semua margin, semua leverage fokus kepada incaran-incaran sistem trading tapak naga. Karena it generate profit lebih cepat daripada saya harus tunggu di 3 big banks ini. Ya. Jadi secara value saya lebih trust kepada sistem trading saya karena udah teruji. Bukan berarti saya meragukan analisa diri saya yang barusan saya share kepada Anda. Tidak kan. Hanya pilihan antara dua ini mana yang menurut saya lebih potensial ke depannya. Saya lebih memilih sistem trading tapak naga saya karena backtest jelas ada. Ya kan. Sedangkan ini tadi 3 bank besar hanya analisa basic technical analysis. Ya, basic technical analysis yang mana ibaratnya sulit untuk di backtest seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk buy salah satu 3 bank besar ini, atau Anda sudah buy? Ya kan? Kalau yang nyangkut nggak usah angkat tangan, Bos, ya kan? Tapi yang nyangkut ya harap bersabar. Ini kita ada
ada kesempatan nih untuk paling nggak Anda bisa keluar dari sangkutan-sangkutan Anda. Tapi bagi yang belum punya, apakah Anda juga melihat seperti saya bahwa ini adalah opportunity untuk melakukan akumulasi secara pelan-pelan di 3 saham bank besar ini? Atau mungkin ada yang bilang, Pak ini jebakan Batman Pak, hati-hati Pak, begini, 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 begini. Nah, itu saya ingin tahu kalian di posisi yang mana. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.